Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di saluran kami, yaitu adalah 3C. Kali ini kita kedatangan sebuah paket yang mana isinya adalah LCD touchscreen Samsung A20 ya teman-teman. Dan untuk mereknya sendiri saya pilih yang J-Power ya teman-teman. Soalnya selain J-Power itu ada 4 lagi merek LCD touchscreen di lapak ini ya teman-teman, yaitu MGQ, OLED, MOSI, dan Incel. Dan katanya lapaknya untuk hasil yang cukup bagus itu yang merek OLED ya teman-teman, tapi karena harganya agak mahal sehingga saya belinya yang J-Power. Untuk harganya sendiri sebenarnya itu 130-an ya teman-teman, karena ada potongan sehingga saya dapatkan di harga 110-an ya teman-teman. Ini barangnya kita akan coba cabut dan buka ya teman-teman. Nah ini dia. Untuk ketipisannya sih agak mending dibanding MGQ. Soalnya kemarin pernah pasang yang itu malah dari framenya itu agak menonjol keluar ya, sehingga dibanyain lemnya agar kelihatan rapi ya. Ini ntar kita kletek aja kayak yang biru-biru ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bongkar LCD yang perlu diganti. Ini sudah pecah-pecah karena jatuh, dan ini sebenarnya saya sudah bongkar ya teman-teman. Bagian cover belakang sama frame baut-bautnya sudah saya lepas. Ini cuman sekedar ilustrasi aja. Ini ntar dipanasi pakai blower atau hair dryer. Ntar kalau nyongkelnya lebih mudah ya. Dan ini jangan lupa fleksibel fingerprintnya dicopot dulu, takutnya ntar malah putus atau sobek. Dan di bagian frame ini ada beberapa baut, mungkin lebih dari 8 baut. Sudah saya copot ya, ntar dicopot, habis itu dikletek bagian pinggirnya. Ini lebih mudah ya teman-teman, karena biasanya nggak dilem ya. Ini ketika sudah kelihatan baterai dan mesin-mesinnya, jangan lupa ini kita cabut bagian fleksibelnya. Tapi sebelum dicabut, mungkin kita coba dulu LCD yang kita beli atau unboxing ya teman-teman. Ini kita coba pasang lagi. Oke, ini kita taruh dan ini kita cabut. Ini langsung disoketkan aja ya ke fleksibelnya. Ntar bisa nyala sendiri. Nah, ini kan belum terpasang dengan tombol power, volume, dan lain-lain. Jadi untuk hidupinnya gampang nih, bagian samping ini teman-teman. Ini besi kecil. Nah, ada 2 nih. Ntar. Nah ini cuman di shotkan aja. Sudah ditunggu berapa detik, ntar langsung geter lalu nyala ya teman-teman. Ini kita cek dulu. Nah ini shotnya, sabar. Nah itu nyala teman-teman. Biasanya di tukang-tukang servis atau teknisi, sebelum ini mau dipasang semua, kita cek entah itu dari touchscreen, kita coba-coba masuk ke menunya dan lain-lain. Kalau bagian touchscreen dan warna dan lain-lain normal, ya berarti kan ini nggak perlu retur ya. Takutnya kalau sudah dipasang segel sudah rusak dan lain-lain, oh ada kerusakan, malah nggak bisa retur atau kembali uangnya ya teman-teman. Soalnya segel atau lainnya itu sudah rusak. Ini mungkin karena bagian depannya itu ada pelindung layar LCD sehingga nggak begitu responsif ya teman-teman. Kita copot, lalu kita akan coba memasang LCD-nya ya teman-teman. Ini kita copot semua fleksibelnya. Ini kita taruh bawah dulu, dan ini kita perlu hati-hati soalnya pecahan kaca LCD-nya itu tajam ya teman-teman. Karena ini LCD-nya juga sudah bukan bawaan dan sudah diservis, lemnya terlalu
tebel sehingga cara bukanya itu perlu ekstra ya. Ada sebagian tukang servis itu menggunakan minyak kayu putih di bagian pembukanya, dilumuri gitu agar lemnya itu apa ya, nggak lengket ya teman-teman. Atau mungkin lebih amannya itu pakai blower ya teman-teman. Kalau pakai cara saya ini karena sudah ada bagian sudah timbul atau mungkin berlubang sampai ke bagian dalam LCD, makanya saya langsung paksa aja ya teman-teman. Lebih enaknya kalau kayak gini yaitu pakai blower, lebih aman. Tapi kalau nggak punya yaitu pakai minyak kayu putih, tapi hati-hati ya teman-teman. Dan ini dia LCD yang lama sudah saya paksa sehingga antara LCD touchscreen dan lain-lain sudah nggak nempel, nggak berbentuk ya teman-teman. Dan ini soketnya kita lepaskan agar LCD-nya bisa dicabut ya teman-teman. Ini dia penampakannya. Ini merek MGQ ya teman-teman, dan saya tidak menyarankan karena terlalu tebel untuk HP kita sehingga tidak presisi lah. Untuk bagian tulang tengah ini kita bersihkan sebelumnya dari sisa-sisa lem LCD-nya atau mungkin double tipnya ya teman-teman. Dan bagian plastik yang biru-biru kita lepasin aja, soalnya nggak begitu guna atau ngaruh ya, agar mungkin double tipnya lebih nempel ya. Ini kita kata, oh nggak, ini nggak bisa ya, kayaknya nggak bisa ini. Oke, itu aja, kita masukin pelan-pelan. Tapi sebelumnya itu dipastikan bahwa sisa-sisa lem atau mungkin double tipnya bersih ya teman-teman. Nah, ini kita tekan-tekan dikit agar kuat. Nah, untuk ratanya lumayan. Untuk merek J-Power-nya ini nggak begitu terlalu tebel banget ya teman-teman. Dan ini kita pasang soket-soketnya, kembalikan seperti semula ya. Ini kok sulit banget ini. Oh, rupanya terbalik ya teman-teman. Ini bagian kanan ya. Ini dan kiri kita masukin aja dengan hati-hati. Untuk soketnya sendiri, kalau ada kotoran dikit, terkadang LCD tidak terbaca atau mungkin tidak menyala ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya itu bagian soket-soketnya itu disikat pakai sikat gigi dulu, yang mungkin sikat kering ya. Ini kita nyalakan dan ini dia hasilnya. Udah nyala. Selanjutnya teman-teman bisa double tip dan lem LCD-nya ya, serta pasangkan frame atau tutupnya yang lain. Oke, cukup itu aja. Untuk harganya kisaran ini, tapi rincian pembeliannya itu sebenarnya harganya 110 ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar channel ini tetap berkembang dan memberikan sedikit informasi pada teman-teman semua. Salam teknisi abal-abal.